Oke bro, kita lanjut dengan pertanyaan. Jika pikiran adalah realitas, mimpi adalah realitas, lalu mengapa para master bersusah payah mengajarkan kepada kita bahwa pikiran adalah satu-satunya penghalang, satu-satunya rintangan? Master dan murid adalah fenomena pikiran. Karena pikiranmu membutuhkan master, maka ada master. Dirimu menciptakan mereka. Karena dirimu ingin diajari, maka ada master. Dirimu membutuhkan mereka. Ini adalah permainan. Ketika aku mengatakan pernikahan adalah permainan, jangan kira aku tidak akan mengatakan bahwa master dan murid bukanlah permainan. Ini juga adalah permainan. Sebagian orang menikmatinya, jadi mereka memainkannya. Jika dirimu menikmatinya, mainkan dengan sungguh-sungguh. Jika dirimu tidak menikmatinya, lupakan saja. Namun ini adalah salah satu permainan yang paling indah. Permainan ini bahkan lebih dalam dari sekadar pernikahan. Ini adalah salah satu permainan yang paling indah, paling halus. Dan hanya ketika sebuah budaya telah mencapai puncaknya, barulah permainan ini bisa berkembang, tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi, sungguh, hanya di India permainan ini berkembang. Permainan master dan murid muncul di India. Sekarang Barat baru menemukannya untuk pertama kalinya, karena sekarang Barat sedang mencapai puncaknya. Permainan ini adalah yang paling mewah. Permainan ini tidak biasa, jadi hanya orang-orang yang mampu, yang bisa memainkannya. Dan jika dirimu tahu bahwa ini adalah permainan yang indah, dan dirimu menikmatinya, dirimu bisa memainkannya. Namun, jangan menganggapnya serius. Dan murid bisa dimaafkan jika mereka serius, tetapi jika master serius, itu tidak masuk akal. Tidak bisa dimaafkan jika mereka bahkan tidak menyadari bahwa ini adalah permainan. Pada kenyataannya semua permainan menghilang, tetapi bagi pikiran, permainan itu ada. Dengan ini aku tidak mengatakan bahwa dirimu harus berhenti bermain, aku hanya mengatakan bahwa dirimu harus menyadari bahwa ini adalah permainan, dan jika dirimu menikmatinya, teruslah memainkannya. Jika dirimu tidak menikmatinya, maka berhentilah. Begitu dirimu menyadari bahwa segala sesuatu dalam hidup, setiap hubungan, adalah semacam permainan, dirimu sudah bebas, karena dirimu terikat hanya karena keseriusan. Dirimu terikat, karena dirimu menganggap segala sesuatu begitu serius. Tidak ada yang begitu serius. Tetapi sulit untuk menganggap seluruh hidup ini sebagai permainan. Mengapa hal itu begitu sulit? Karena ego akan menjadi lemah. Jika semuanya adalah permainan, ego tidak akan bisa bertahan. Ego butuh makanan. Keseriusan adalah makanannya. Keseriusan akan memakan makanan itu. Jadi ketika dirimu menjadi murid, jika dirimu hanya bermain-main, egoimu tidak akan kuat, karena dirimu tahu bahwa ini adalah sandiwara.
Apa yang bisa membuat kita begitu egois? Orang-orang mulai berpikir bahwa mereka adalah murid dari seorang master yang sangat hebat. Sang master mungkin tidak hebat atau mungkin hebat, bukan itu intinya, tetapi murid itu berpikir, aku adalah murid dari master yang paling hebat. Itu menjadi vitamin, dan ego tumbuh karenanya, menjadi lebih kuat. Itulah sebabnya para murid terus bertengkar tentang master. Tidak seorang pun bisa percaya bahwa masternya adalah nomor 2, dia selalu nomor 1. Dan ini bukan tentang apakah dia nomor 1 atau tidak, bukan itu intinya, ini karena dirimu bisa menjadi nomor 1, hanya jika mastermu adalah nomor 1. Ego murid bergantung pada tingginya sang master. Jika seseorang mengatakan sesuatu yang menentang mastermu, mengapa dirimu merasa begitu terluka? Egomu terluka. Mastermu berarti egomu yang berwujud, dan jika seseorang mengatakan sesuatu yang menentang mastermu, dirimu tidak bisa menoleransinya. Itu tidak mungkin, karena itu merupakan pukulan langsung terhadap egomu. Namun untuk para murid, hal itu bisa ditoleransi. Mereka bodoh dan apapun yang mereka lakukan, mereka akan melakukannya dengan salah. Itu disetujui. Namun, untuk yang disebut-sebut sebagai master, juga memainkan permainan dengan sangat serius. Mereka tidak bisa tertawa. Mustahil bagi mereka untuk menertawakan seluruh permainan. Seorang master benar-benar master, ketika ia tahu bahwa semuanya adalah permainan, dan bahwa dalam permainan itu, ia membantu membuatmu lebih sadar. Dan akan tiba saatnya dirimu juga akan tertawa, akan tiba saatnya dirimu akan bisa melihat ke belakang, dan kemudian dirimu akan merasa sangat bersyukur, karena bagi dirimu itu sangat serius, dan bagi master itu tidak pernah berarti apa-apa. Namun, ia memainkan permainan itu dengan sangat serius bersamamu, dan melakukan segala upaya, seolah-olah ia sedang menuntunmu ke suatu tempat. Ingatlah, ini seperti seolah-olah, karena tidak ada tempat yang bisa menuntunmu. Dirimu harus berada di sini. Jadi, semua upaya yang tampaknya menuntunmu ke suatu tempat, hanyalah tipu daya. Dirimu tidak bisa dituntun kemanapun. Dirimu sudah berada di rumah, dirimu tidak pernah meninggalkannya. Dirimu berakar pada realitas, berakar pada kebenaran. Jadi, semua permainan kepemimpinan, bimbingan, dan keguruan ini dimaksudkan untuk membawamu ke situasi di mana dirimu akan menemukan semua yang ingin dirimu temukan di sana. Tetapi dirimu tidak bisa memahami ketidakseriusan. Ego tidak mengenal bahasa itu. Setiap agama lahir sebagai sandiwara, dan setiap agama menjadi gereja, sangat serius, amat serius. Setiap agama lahir sebagai tarian, sebagai lagu, sebagai perayaan, dan kemudian semuanya menjadi mati dan serius. Agama tidak bisa benar-benar serius. Agama haruslah ekstatis. Agama haruslah puncak kebahagiaan tertinggi. Bagaimana agama bisa serius?
umat Kristen terus berpikir dan percaya bahwa Yesus tidak pernah tertawa. Lihatlah Krishna, dirimu tidak bisa menemukan titik temu di antara mereka. Bukan berarti Yesus seperti itu, tetapi umat Kristen telah membuatnya serius, karena hanya di sekitar Yesus yang serius, gereja yang serius bisa terbentuk. Dan kemudian seluruh permainan paus, begitu serius, begitu terbebani. Yesus pastilah orang yang sangat riang, tertawa, menikmati, makan, minum, menari. Dia pasti sangat mencintai kehidupan. Itulah dosanya. Itulah alasan mengapa ia disalibkan. Mereka yang menyalibkannya sangat serius. Mereka adalah gereja lama yang mapan. Sebenarnya, mereka tidak menyalibkan Yesus, mereka menyalibkan perayaannya. Dan tidak akan ada kekristenan jika ia tidak disalibkan, karena ia adalah orang yang sangat periang. Saat orang-orang Yahudi menyalibkannya, semuanya menjadi sangat serius. Kematian menjadi intinya. Dan sosok di kayu salib tentu saja sangat serius, mati. Dan kekristenan muncul di sekitar mayat dan salib. Salib menjadi simbol, bukan Yesus yang tertawa di sebuah desa, minum-minum di sebuah pesta, makan bersama teman-teman, atau tinggal di rumah pelacur. Tidak, itu semua tidak seharusnya menjadi simbol. Salib menjadi simbol, dan dengan salib, keseriusan yang mati. Dan karena salib itu dan Yesus yang disalibkan, kekristenan menentang kehidupan. Semua yang hidup menjadi dosa. Dan setiap agama terus melakukan ini, dengan caranya sendiri. Mereka yang sangat canggih tidak akan melakukannya dengan cara ini, mereka akan melakukannya dengan cara lain. Kita belum mengubah Krishna, India adalah negeri yang sangat cerdik, tidak akan melakukan hal seperti itu, tetapi kita tidak pernah menaruhnya di hati kita. Dia hanyalah mitos, cantik. Kitab Gita menjadi lebih penting daripada Bhagavad. Kehidupan Krishna tidak begitu penting bagi umat Hindu, tetapi pesannya yang disampaikan di medan perang sangat penting. Mengapa? Karena itu adalah hal yang serius. Medan perang lebih dekat dengan kematian daripada kehidupan. Kehidupan Krishna sangat hidup, tetapi itu telah menjadi mitos, dan tidak ada yang peduli tentang itu. Beberapa kata yang diucapkannya di medan perang, telah menjadi lebih penting daripada seluruh hidupnya. Dan kemudian ada para pakar, yang terus menjelaskan bahwa hidupnya hanyalah simbolis, itu tidak nyata. Permainannya dengan para gopi tidaklah nyata. Para gopi hanyalah simbol dari indera, tidak nyata. Mereka bukanlah wanita sejati, yang terbuat dari tulang dan daging, tidak. Para gopi bukanlah wanita, mereka adalah simbolis. Dan para pakar sangat efisien dalam melakukan trik seperti itu. Mereka mengatakan bahwa Krishna adalah jiwa, dan para gopi adalah indera dari tubuh, indera menari di sekitar jiwa. Ini adalah negara yang cerdik. Mereka membunuh Krishna, mereka menyalibkan Krishna, tetapi dengan cara yang sangat cerdik.
pesannya terbunuh menjadi simbolis, tak berarti. Dan seluruh kehidupan nyatanya dikesampingkan. Ia menari dengan wanita sungguhan, tetapi itu mengejutkan karena kita tidak bisa membayangkan Krishna menari dengan wanita sungguhan. Kita bisa mengizinkannya menari dengan wanita simbolis, tetapi tidak dengan wanita sungguhan. Kita akan terkejut. Kehidupan mengejutkan kita. Kita telah menjadi begitu mati, sehingga apapun yang hidup mengejutkan kita. Setiap agama lahir dalam perayaan, dan ketika perayaan itu berakhir, ketahuilah bahwa agama itu telah mati. Setiap kali agama baru lahir, semua agama lama akan menentangnya, karena perayaan itu akan tetap ada. Sama seperti ketika seorang anak lahir, setiap anak lahir sebagai pemain, meriah, hidup, merayakan tanpa rasa tanggung jawab, tidak percaya pada masa depan, percaya pada saat ini. Seluruh masyarakat akan menentangnya. Seluruh masyarakat akan mencoba meluruskannya sebelum ia tersesat. Ia harus dituntun ke jalan yang benar. Hal yang sama terjadi pada setiap agama baru. Jadi ketika dikatakan bahwa meditasi adalah tarian, atau ketika dikatakan bahwa sanyas sebagai perayaan dan kebahagiaan batin, penegasan hidup, tentu saja semua orang yang menganut tradisi lama akan berkata, kamu menyebut ini sanyas. Dan dalam satu hal mereka benar, karena apapun yang mereka yakini sebagai sanyas, bukanlah ini. Mereka telah percaya pada orang mati, semakin mereka berkata, nah, ini adalah pelepasan keduniawian yang sejati. Ketika hidup telah dilepaskan, mereka menyebutnya sanyas, padahal sanyas yang sesungguhnya adalah ketika hidup dijalani secara totalitas. Namun, ini akan selalu terjadi. Mereka akan mengubahnya menjadi hal yang serius. Mereka akan memberikan penjelasan tentang apa arti sebenarnya. Namun, arti sebenarnya selalu jelas, tidak perlu memberikan penjelasan apapun. Semua penjelasan hanya untuk menjelaskan sesuatu yang tidak ada. Para master, murid, mereka yang telah terbangun, dan mereka yang masih tertidur, ini adalah sandiwara yang hebat, sandiwara kosmik. Mereka yang tertidur membutuhkan mereka yang telah terbangun. Mereka yang telah terbangun tidak bisa bermain sendirian, mereka membutuhkan orang yang tertidur. Namun, sang master tahu bahwa ini adalah sandiwara, dan tidak serius tentang hal itu. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.